Kita kupas dari Quran lagi, kondisi zaman sekarang. Apa yang mesti kita implementasikan dalam sifat sikoh itu dalam kehidupan sekarang. Ketika Rasulullah SAW, Nabi Yuna kita, akhirul zaman, dan para sahabat dikepung di perang Hudaibiyah. Iya kan? Orang-orang yang beriman mengatakan sebagaimana yang diabadikan oleh Allah. Al-Quran 173 dibaca. Itu zaman berlaku sampai dengan walaupun ada kaitannya dengan yang di atas tadi. Kalau Imran 173 dibaca. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Amalan kita apa? Jangan diawali dengan segala hal langsung, tapi syaratnya amalan ini pakainya setelah ada peristiwa. Kalau nggak ada peristiwa nggak bisa diamali. Sampai nggak? Ada yang tentang terjolimi, kita menghadapi penyelamatkan mana? Kalau langsung mau hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan pakai depan, jangan pakai belakang. Langsung ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi syaratnya hakul yakin, harus singkong. Menang atau kalah? Jawabnya boleh yakin demi Allah menang. Dalam selesai singkong. Yang berakhir itu balik ke singkong dari awal ke selesai. Amalnya hanya satu. Hati-hati pas orang kita hukum, dia langsung baca ayat lain yang lain itu tidak hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaiknya kita boleh. Sampai zaman sekarang ada yang ngomong itu di YouTube nyanyi. Gimana? Besok boleh jangan boleh. Tanggung jawab ya. Kayak masuk jawab ya. Itu yang terjadi bukan Allah. Ya. Ada Allah sudah terjadi kalau mengucapkan itu antum sudah dulu disikap, maka laskar harus menyerbu. Laskar Allah banyak bro. Angin laskar Allah, ya betul. Api laskar Allah, betul. Bahkan yang zolim juga bisa dijelaskan Allah. Percaya? Ada lagi dari sedang ini hari ini. Enggak yakin? Nah, berapa hari dia coba. Apa yang mereka dapatkan berikutnya dari sikoh ini pada roh mereka? Yakin dengan pertolongan Allah,
Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Udah ditolong, dilindungi lagi. Apa yang mereka dapatkan setelah itu? Yakini. Fanqalabu bi nimatin minallahi wa fadlin lam yamsahum syu'un wataba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin nadzim. Mereka kembali dengan nikmat karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana pun dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Karena Allah menurunkan mempunyai karunia yang besar. Ali Imran 174 baca. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Yakin? Yang ngomong kan? Mau mengikuti jalan ridha Allah? Muamalatnya. Jadi kalau begitu kita bisa introspeksi diri. Manajilnya Syekh Abdul Rauf salah atau betul? Kalau Ikhwan sekarang Andung tugaskan untuk membuat perbandingan berdasarkan pemikiran antum, silakan pakai Quran untuk mencari kebenaran dan kelemahan dari kitab Manajil. Sebelum dikasih tahu ini, jawabannya gimana? Buku itu kemana-mana bro, walaupun dikasih Quran. Ini bukan memperbandingkan Andung jago atau nggak jago. Ya. Tandanya Syekh Abdul Rauf tingkatannya sudah tinggi, Syekh Burhanuddin tingkatannya sudah tinggi. Jadi antum meminta izin atau mendoakan ulama-ulama lama itu suatu adab yang sangat luar biasa. Paham ikan Fauzi ya. Jangan sepelekan itu dalam kehidupan sekarang, yang lain juga. Jangan merasa mereka itu pada pemikiran itu pikirannya begitu, nggak boleh. Mereka sudah sangat melampaui batas pada saat itu. Karena setelah dibahas ternyata tidak ada melenceng sedikit pun juga kitab tadi. Yakin? Bahkan jelas-jelas di Quran ditunjukkan adanya makomat mengejar ridho ilahi dengan caranya. Sepakat? Dari awal Andung terangkan semua ada hadis? Tidak ya? Quran semuanya. Kalau Quran kita wajib meyakini. Sepakat? Sepakat ya? Itu intelektual kita. Anu hanya memohon kalau kita memberi nasihat, setidaknya kalau kita pakai ayat-ayat Allah, yakin nih, antum gak boleh kalah. Sombong banget, harus sombong. Ayo, gimana? Walaupun itu bom sekalipun di hadapan kamu, habis. Jadi kalau keyakinan antum sebagai orang muslim sedikit aja merasa tidak akan dimenangkan, Allah tidak akan menolong, Allah akan membiarkan kaum muslim terhina, kalah, itu merupakan pemikiran sangat-sangat berbahaya.
di kondisi sekarang. Sangat berbahaya. Maka anu anggap kamu kaum fasik. Fasik untuk nggak yakin. Dilarang untuk punya pemikiran sebagai muslim yang seperti itu. Nggak boleh. Tidak boleh. Allah berfirman di Al-Hajj ayat 15. Al-Hajj, surat Haji dibaca 15. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Kalau nggak percaya juga ngomongin andong itu mau kena-kena, gandong ini aja, mati aja. Dan itu kata Allah. Kok jadi marah-marah gini? Ya kita jangan bodoh dong. Iya, jangan kita gitu kok. Masih makan tuh. Kata sama bingung, kata sama penyakit kecil. Ini kalau bingung kan? Kita tidak kuat kan? Itu punya kita siapa lagi? Masih banyak orang bingung di luar masa orang kasih apa aja. Ya, kasih yang benar deh. Udah jelas kita harus belajar kepada Allah berprasangka baik menurunkan firman dari otak hati dia. Si kalau itu wajib yakinnya dia pasti menang. Pasti. Bahkan kita bukan di lokal loh. Global nih. Dengan doa itu global. Al-Ghafir 5152 baca. Inna lanansuru rasulana. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la ينفع الظالمين معذرتهم
Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari dirinya saksi. Pada hari berdirinya saksi-saksi, hari kiamat. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya. Dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Selamat, antum sudah menjadi laskar. Ya. Apa? Antum sudah jadi laskar ini. Kalau mati, menolong Rasul-Rasul. Udah. Di kehidupan kapan? Sekarang. Udah itu. Nggak perlu khawatir. Ilmunya aku yakin aja. Pakai amalan apa lagi? Ya. Udah sampai satu uji. Mendekati laskar mati. Itu ayatnya. Ya. Keterangannya itu. Maka kita mendoakan laskar mati juga di samping imamnya. Imamnya Allah kita nggak boleh bahas itu. Apa itu nabi, bukan nabi, kita tidak bisa bahas. Karena sifat materi itu Allah yang menentukan habis. Duduk sampai di sini clear. Hukumnya kehidupan sekarang ada tidak ada imam kita tetap nabi, kan gitu kan? Antum wajib menang, bukan wajib kalah. Karena antum sudah duduk sikoh. Ya, kan ini sulit ngamalinnya, tetapi amalinnya sedikit. Tas antum ada tenang, antum hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau berat, turun lagi dengan doa amal yang di bawah. Ya, kalau masih timbul, kata tawakil. Bukan kun fayakun. Kun fayakun bukan hak kita. Ya, hak Allah. Oh, ini kun fayakun. Berarti nggak ngaji kun itu. Kita hanya boleh ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan ada doa. Di situ ada tawakal. Di situ ada pasrah kepada Allah. Nah, pasrahnya di sini bukan pasrah di bawah, pasrahnya menyandar kepada Allah, nempel, menyandarkan diri kepada Allah. Ya, sampai ya. Nah, itu pasrahnya. Itulah syikoh. Anda hanya bisa sampai situ. Anda menerangkan sedikit secara hukum syariat syikoh ini ya. Nah, season ini mudah-mudahan ini sampai tetap kaji. Karena besok kita hari Jumat kita harus bahas masalah taslim. Dan Anung tidak bisa meneruskan apakah Anung akan meneruskan atau tidak, Allahu alam. Untuk yang masuk ke 40. Tapi mudah-mudahan Allah mengizinkan dan referensinya kayaknya insya Allah Anung ada dapat izin untuk melanjutkannya ya. Jadi di situ tetap kita harus ini ke bawah, tidak merasa bisa. Kita menunggu petunjuk sampai yakini itu, insya Allah mudah-mudahan doain aja dong, mudah-mudahan bisa menerangkan sampai makomat ke yang lebih tinggi ya, karena dasar ilmu yang paling berat itu sebenarnya di sini ya. Kata syikoh berasal dari kata watsikoh. Apabila seseorang mengatakan watsikoh bihi, berarti merasa tenang. Antum sudah tenang, tentram, bersandar kepada Allah. Watsiqah bihi. Berarti antum sudah tenang, bersandar hanya kepada Allah. Ya. Apabila seseorang mengatakan rajulun siqah, artinya lelaki yang bisa dipercaya. Rajulun siqah. Boleh bertanya. Boleh minta tolong. Setuju? Rajulun siqah. Itu di bawahnya. Ya. Apabila siqah fi insani, di depan siqahnya
berarti percaya terhadap agama, akhlak, sikap, amanah, kemampuannya di dalam mengerjakan perbuatan yang dilakukannya. Itu nama seorang yang sudah mempunyai thiqah insani keruhani. Ya. Jadi kata-kata thiqah itu sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran. Enggak. Tapi kalau dicurai, itu ada, ya. Yakin itu kan harus ada yakin, Pak. Ya. Nggak ada di Al-Quran tulisan thiqah. Tetapi terdapat kata-kata maknanya thiqah. Paham nggak? Makna yang di Quran itu sebetulnya keyakinan thiqah. Atau makna yang paling sering terbaca adalah asidku. Itu thiqah, jujur. Jadi kalau Quran menyebut sidku, itu adalah thiqah, keyakinan sandarannya. Ilmunya tadi, ya. Terus al-iman, iman. Itu pun yakin, thiqah, tapi di bawahnya. Ya. Kemudian al-amanah, amanah itu thiqah. Ya. Jadi kalau Quran menerangkan amanah, iman, sudah itu sidqu, itu sebetulnya keyakinan, tapi letaknya bertahap. Iman dulu, amanah, kemudian jujur, sidqu, sidik, ya. Itu sidqu. Tapi tempatnya berbeda. Paham ya sampai sini ya? Allah berfirman di At-Taubah, ya, ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sidikin. Dekati orang-orang yang sudah sampai derajat sidik. Yang benar, jujur. Sidik di sini jujur. Ya. Sampai ya. Jadi kalau Quran menulis at-sidqah tidak ada. Tapi kalau yang maknanya sidqah itu di Quran itu berdasarkan derajat beda-beda namanya. Yang pertama, al-iman ada di Quran banyak. Itu sidqah paling bawah. Ya. Kemudian kalau Quran menerangkan al-amanah, itu sidqah derajat kedua, ya, di Quran konteks syariat. Kalau menerangkan al-sidqu atau sidik, itu menerangkan sidqah yang agak lebih tinggi. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanya sidqah di Quran ada enggak? Enggak. Ada namanya secara Quran adalah berdasarkan makomatnya. Paham ya? Makomatnya iman, amanah, sidik. Setuju? Kalau baca itu letaknya ada 3 tadi sekaligus itu ada. Biasanya di At-Taubah banyak itu runut jalannya. Harus itu dulu, kemudian naik ke amanah, kemudian naik ke sidik. Di Al-Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Kalau secara umum ya orang-orang yang bertakwalah kepada beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, sidik. Jadi iman dulu kan? Ya. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang sidik. Sidik udah tinggi. Itu ada di Quran surat At-Taubah, ya. Kemudian firmannya nih, kita perhatikan yang diterangkan di Quran perkara sidqah ya. Al-Anfal 27 dibaca Ikhwan. Supaya gampang kita menjadi memahami konteks Quran ya. Al-Anfal 27. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi kalau udah paham ilmu siko, tolong ikuti tadi. Yang paling penting biar amanah kita. Karena membawa siko adalah kalau kita menunaikan amanah. Sampai amanah itu sudah diukur sama Allah. Kita mampu. Yakin itu ya, kita mampu, kita menang. Sedangkan psikobila itu yang menjalankan psikologi itu psikobila ya. Berarti berangkatnya tawakal ya, ketawakalan, penyandaran diri digabung makomat 8, makomat 7 dan makomat 8, yaitu watsiko bihi ya, namanya watsiko bihi itu bergabung antara kita menyerahkan kepada Allah langsung menyandar kepada Allah, mendekat, namanya watsiko bihi, duduk ya, itu dua digabung ya. Tentunya kepada Allah itu diterangkan di Al-Quran. Nah ayatnya kalau kita itu tinggi benar loh. Kita belum sampai ke yang disebut siko benar ya, siko. Itu Allah berarti di Al-Qasas itu juga perhatiannya. Ini nggak nabi ya, teman ke umat ya. Perhatikan di ayat itu. Itu kita bisa ada potensi bisa begitu. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ayat ini yang sering dilanggar orang zaman sekarang. Nggak sanggup ngamalinnya. Kalau antum dapat ilham istri kamu ceraikan, nanti kembali lagi sanggup. Iya deh. Maaf ngomong ya. Ini pertanyaan ini ke Nabi atau ke umat biasa? Bahasanya gini Pak. Kalau masih khawatir kamu nggak sanggup lagi, tunggu ilham. Kalau Allah ngasih ilham, jadi si kau sudah dapat ilham, dikembalikan. Sanggup nggak ngamalin? Nungtanya kayak gitu, bisa sanggup aja. Ayo, nggak sanggup kan? Duduk di sini kok. Pasti antum sanggup, mesti kayak gimana? Jangan ikuti omongan mulut ya, ini timbal ya. Omongan Quran yang mesti diikuti. Artinya ada dasar kalau kita sudah betul-betul syukur, pasti ada petunjuk. Yakini, pasti menang kita. Walaupun kita melakukannya seperti menganiaya, masa bayi udah disusui masih ada perasaan khawatir diceburin ke sungainya. Kebalikan kan? Balikan kan? Kalau antum udah syukur, antum tenang, ceburin aja.
Udah, biar lepas. Nah itu hanya 0,sekian% yang sudah pernah terjadi. 0,sekian% masih juga gampang. Jadi berat. Kalau sikohnya benar-benar kuat, dia lepas saja. Insya Allah kembali. Menjadi menang, karena kembali ke anak menjadi roh Rasul. Yakin kan? Jadi 7 bagiannya. Ini yang sering tidak berani mengamalkannya. Karena kita tidak paham sikoh tadi. Jadi sikoh itu berbagi, dan ini benar. Ini berdasarkan dari orang-orang yang sudah dulu kita menghormati mereka. Pengalaman mereka dia sudah bisa membagi sikoh. Terutama di tempat mana aja. Ya. Sikoh kepada Allah memiliki 3 tingkatan. Di tingkatan mana kita? Wallahu a'lam. 1, meyakini bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan hukum, ini masih derajat bawah, menetapkan suatu perkara, maka tidaklah ada ruang untuk membangkang terhadap ketentuannya itu, dan jangan lari, hadapi, ikhlaskan. Sampai Pak? Nggak ada yang ngeluh, nggak menggerutu. Ya, itu dulu. Apapun yang telah Allah tentukan, baik berupa rezeki, keadaan, amanah, ilmu, ya, kamu sikohkan. Setuju? Nah, ya. Untuk menguatkan ini, supaya kita nggak berkeluh kesah, orang yang sudah sikoh, kalau kita masih katrat, antum baca ayat ini. Antum baca ayat ini, langsung amalannya. Quran surat Al-Ahzab ayat 36, tolong dibaca. Itu amalan pertama. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Ini sekakmat. Ini amalannya terjadi gini pada kehidupan biasa. Ini nggak ada hak ikhtiar. Ada hak ikhtiar nggak? Paham nggak Bapak kajian ini? Kalau antum sudah itu jangan cari yang lain dong. Nggak boleh. Karena antum sudah sikap. Capek. Oh ini nggak bisa ini. Kok turun lagi ke ikhtiar? Boleh turun lagi ke ikhtiar. Derajat belum. Kira-kira paham ini yang Anda sampaikan. Nah, Pak Haji mau turun lagi ke ikhtiar. Nah ya, tanya. Mau turun lagi. Kalau turun lagi nggak dosa. Nggak dosa.
Tapi kalau antum sudah bersikoh, maka antum dianggap sesat. Baca ayat itu. Fakat dalam mubin. Nah, maka sebenarnya dia telah sesat. Bahkan sesat yang nyata. Gimana? Kalau ada sikap ya. Kalau syariat masih boleh. Syariat alternatif lain masih boleh. Jadi nggak boleh ngeluh ya kalau udah itu. Karena itu yang terbaik. Kalau antum cari alternatif, antum bisa sesat. Itu sikap. Ngerti perbedaannya? Syariat itu tidak disalahin. Boleh ada hak pilih, hak bebas kita kan. Tapi kalau antum sudah dicingkok, masih mau turun bawah. Jangan dong. Nah, kan harus dijelasin ini. Iya kan? Nah, itu derajat yang pertama berat ya. Derajat yang pertama dibagi 3. Betul. Maka ulama dulu kalau satu-satu. Ya, nggak ada alternatif. Karena mereka sudah meyakini itu yang terbaik. Itu sikap. Kuat banget prinsipnya. Ya. Yang kedua, meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang hilang dari apa yang ditentukan Allah. Nggak ada yang hilang dari kita kalau ada sikap. Motor, mobil nggak ada. Nggak ada yang kurang. Arti kata hak Allah subhanahu wa ta'ala badi yang raka'ah sadar pakakana sadar tidak hujung balasi pasir pelatihan. Ini hadis hanya satu umumnya. Jadi kita tidak merasa kurang, tidak merasa hilang. Rasulullah bersabda hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya menjadikan kelezatan kebahagiaan di dalam keyakinannya, keridoannya, serta menjadikan kegundahannya, kehilangannya, kesedihannya, keraguannya, kebenciannya di dalam semuanya kebaikan. Jadi gimana Pak? Derajat kedua lebih tinggi lagi ya. Hilang pun kita sih kok yakin. Jangan rasakan kehilangan, enggak ada. Yang ketiga, ada lebih sifat-sifat malaikat banget ini. Ya, ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sajalah yang menentukan, menuliskan segalanya yang ada di alam ini takdir ya. Menjadikan dirinya tidak menuntut sesuatu di luar ketentuan ketetapan Allah. Nabi doa bro. Aduh, repot juga nih ya, ini yang kamu si Anung terangkan ya. Jadi semuanya terakhir ini Anung putuskan aja. Allah berfirman di At-Takwir. Takwir udah 829, silakan dibaca. Liman sya'a minkum. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ini makna yang sesungguhnya gini. Ya, lu sampaikan ya supaya tahu. Siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan ini?
Lurus itu jalannya adalah sikoh tadi, yakin hanya kepada Allah kan sikoh. Jalan lurus itu pengertiannya lebih beda daripada pengertian syariat. Ya, kan itu sikoh. Kamu tidak dapat mendaki menempuh jalan itu kan nggak tahu, Pak. Kecuali kamu dikasih ilham. Kamu diberi ilham. Itulah yang disebut kehendak Allah. Sampai seperti sejarah Ibu Musa. Berarti dia cemplung ini pernah ada petunjuk. Dan itu memang ada petunjuk. Dia ajarkan. Berupa apa? Berupa seperti kalau kita pasang begitu. Mau dijabarin gimana? Itu sih. Ya, jadi nggak bisa ngomong, sulit, kata-kata itu sulit. Ya, ini itu kan antum sendiri yang bisa merasakannya. Beresin aja amal kita. Ingat, perbuatan manusia itu menjalankan begini. Ya, dalam perkara sikoh itu bersifat musyayar. Tahu musyayar? Tidak memiliki kebebasan. Hakikatnya begitu. Antum itu sebenarnya tidak boleh, tidak ada merdeka. Muslim itu tidak memiliki apa yang disebut musyayar. Ini harus memiliki benar ya, anda pahami itu kalau sudah sikoh itu tidak ada musyayar. Tapi kalau jabatan itu memiliki kebebasan enggak ya? Nunggu kan? Nunggu itu kan? Nggak ada memang. Ya. Tapi ingat. Jangan lupa ya, antum juga bersifat mukhayar. Apa itu? Ada pilihan. Pilihan mengambil hak makomat. Pilihan antum, pilihan ikhtiar atau pilihan hak sikoh. Silakan pilih. Tawakal, nyandar itu kan. Coba, saya tetap hak Allah. Masih ragu nggak? Kalau masih ragu, berarti atributnya masih kalah atribut. Turun ke bawah lagi. Doa ulang, saya lagi. Yang anda sampaikan, paham ya? Itu artinya. Itu ada sifat mukhayar, ada pilihan untuk memperbaiki karena kita berduduk di situ. Turun lagi ke bawah. Ikhtiar, doa, tawakal, kan? Dengan beberapa amalan yang sudah dititipkan di bawah tadi ya. Jadi itu semua tidak lepas dari ketentuan takdir Allah kan. Nah ini turun lagi nih anaknya, gitu, udah tercatat semuanya. Karena sifat mukhayar itu, maka seorang manusia perlu memiliki ilmu. Karena kita punya sifat pilihan sedikit, maka itu maksudnya ilmu. Ilmu itu jawaban ini, ilmu rohani. Ayat-ayat yang sering disamarkan itu mutasyabih, ada kaitan dengan sikoh, ya mutasyabih. Untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat, mana yang kita mesti lakukan. Hal ini diperlukan dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya jalan rohani. Itu adalah akan menimbulkan dzauq, rasa. Nanti ada yang disebut ketetapan yang disebut hakul rasa, hakul dzauq. Itulah sikoh. Dan kalau sudah ada hakul dzauq, ada yang disebut energi petunjuk. Energi petunjuk maka terasa oleh syaraf badan kita mesti melakukan apa. Ya, itu diterangkan semua di hadis tapi ya. Dan di Quran terlalu luas sekali pemahaman maknanya, memerlukan disiplin ilmu sehingga dirinya bisa memilih dengan begitu. Kalau nggak ada sen di tubuh dia tidak akan melakukan, ya betul kan? Pilihan yang dihadapinya akan tahu. Dan yang perlu diingat bahwa rasa percaya seseorang kepada kemampuan dirinya itu harus mengikuti tetap apa yang disebut musyayar, kehendak Allah, ya musyayar tadi. Hendaklah dia mengingat
bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, walaupun sudah sampai di sini, mudah lupa, mudah berbuat kilap, tidak mengetahui yang gaib, memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, serta meyakini itu ilmu yang terakhirnya, bahwa Allah yang menentukan petunjuk dan menanamkan sikoh di hati antum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup sikoh ini, kita naik ke taslim. Masya Allah, anu hanya berdoa, setidaknya sedikit pemahaman ini dengan yang kemarin kita sudah bisa membedakan. Ya, ya, berat nggak nih? Berat sedap. Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.